Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Syukur kita masih bisa menghadiri sesi webinar ini dalam kondisi sehat di tengah-tengah pandemik yang semakin statistiknya semakin meningkat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah untuk dapat selalu sehat. Amin. Yang kedua, ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada Petromindo, bahwa kami diberi kesempatan untuk memberikan sharing khususnya kebijakan dari pemerintah terkait dengan batu bara di tahun 2020 dan 2021, terutama apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Semoga nanti bisa menjadikan bahan diskusi di dalam acara ini. Yang selanjutnya kami juga menyampaikan keprihatinan kami atas kejadian bencana baik gempa bumi yang melanda Majene di Mamuju, juga dengan adanya tadi disampaikan Pak Hendra juga banjir di beberapa lokasi di tempat-tempat tambang. Semoga semuanya dapat segera terrecover. Boleh sharing file Pak Adianto. Oke, next. Jadi arah kebijakan pemanfaatan batubara dan tantangan industri pertambangan batubara di tahun 2021. Next. Akan kami sampaikan yang ada dua hal. Pertama terkait dengan arah kebijakan pemanfaatan batubara. Fokus dari kebijakan pemanfaatan batubara di 2021 oleh pemerintah dan selanjutnya itu adalah terkait dengan hilirisasi batubara yang sudah beberapa kali ditekankan oleh Bapak Presiden baik di ratas maupun di kesempatan-kesempatan pertemuan terkait dengan energi. Kemudian yang kedua terkait dengan tantangan industri batubara ke depan. Tahun 2021 dan seterusnya, baik terkait dengan nanti di kondisi saat ini, bagaimana ketahanan cadangan batubara sampai DMO dan upaya konservasi batubara. Oke, next. Oke, yang pertama kita sampaikan terkait dengan arah kebijakan pemanfaatan batubara pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang 4 Tahun 2009. Oke, next. Dasar hukum pengembangan atau pemanfaatan batubara sesuai dengan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan di dalam pasal 102 terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah atau PNT mineral dan batubara, di mana di sana disebutkan adanya PNT untuk komoditas tambang batubara dapat dilakukan melalui pengembangan dan pemanfaatan batubara. Kemudian lebih jelas lagi di pasal 169 terkait dengan kewajiban pengembangan dan pemanfaatan batubara bagi pemegang IUPK sebagai kelanjutan dari PKP 2B. Itu dijelaskan di situ bahwa kewajiban itu harus dilaksanakan oleh PKP 2B yang untuk diteruskan aktivitas penambangannya menjadi izin usaha pertambangan khusus dengan beberapa pilihan terkait dengan pengembangan batubara, baik peningkatan mutu batubara atau coal upgrading, kemudian coal briquetting, coke making, coal liquefaction, coal gasification, ataupun coal slurry atau coal water mixer, dan juga pemanfaatan batubara melalui pembangunan PLTU sendiri di Mulut Tambang. Oke, next. Perkembangan hilirisasi batubara di Indonesia saat ini, selain apa yang sudah selama ini kita tahu bersama terkait dengan coal power plant yang kemudian ditambahkan teknologi terkait dengan integrated gasification combined cycle atau IGCC yang untuk lebih ramah lingkungan, yang menekan emisi. Kemudian juga dari IGCC ini juga bisa cycle dengan teknologi
untuk menjadi liquid atau liquefaction yang ditambahkan dengan fractionation, teknologi fractionation untuk mendapatkan bahan bakar transportasi maupun untuk keperluan industri. Ada beberapa yang sudah dilakukan perencanaan, baik yang sudah komersial maupun yang belum. Sudah seperti 2 pabrik briket batu bara, 1 pabrik coal upgrading dan 1 pabrik coke making itu sudah dilakukan. Sedangkan yang masih dalam rencana atau belum komersial itu ada 6 rencana proyek gasifikasi termasuk underground coal gasification. Dan sementara untuk coal slurry dan coal water mixture masih belum ada rencana atau belum ada usulan. Karena terakhir kami sempat diskusi dengan salah satu investor dari Amerika terkait dengan coal liquefaction. Jadi ada keinginan dari investor dari Amerika untuk melakukan kegiatan hilirisasi berupa coal liquefaction di Sumatera Selatan. Oke, next. Terkait dengan perkembangan hilirisasi sampai saat ini, oke selanjutnya. Terkait dengan coal gasification ada beberapa hal, yaitu yang pertama terkait dengan kegiatan atau kerjasama untuk coal to DMA project antara PTBA, Pertamina dan Air Product. Diestimasikan COD-nya tahun 2024 dengan produk sekitar 1,4 juta ton per tahun DMA. Kemudian juga ada 2 rencana coal gasification ini untuk coal to methanol project dari KPC dan Arutmin di tahun 2025 COD rencananya dengan produksi sekitar total 4,6 juta ton metanol. Kemudian juga underground coal gasification masih pada tahap skala pilot project yaitu Kideko Jaya Agung di Kalimantan Timur dan Indominco di Kalimantan Timur, dan juga PT Medco Energy Mining International dan Phoenix Energy Limited di Kalimantan Utara. Sedangkan coal upgrading sudah dilakukan juga, coke making di lokasi Bulungan di Kalimantan Utara dengan produk 100.000 ton per tahun untuk coal upgrading, dan coke making sekitar 600.000 ton semi-coke, 50.000 coal tar. Sedangkan coal liquefaction dan coal slurry masih tadi saya sampaikan masih dalam rangka penjajakan dan diskusi terkait dengan teknologi. Oke, next. Jadi pengembangan saat ini prioritas produk hilirisasi batubara berupa DME dan metanol dengan teknologi gasifikasi batubara. Produk hilirisasi berupa DME dan metanol melalui teknologi hilirisasi gasifikasi ini memang tantangannya investasi besar dan harga DME harus mampu juga berkompetensi dengan LPG subsidi. Dan kita tahu bahwa harga kondisi LPG memang saat ini masih di bawah normal, ya sekitar 560-an dari LPG yang biasa dalam kondisi normal itu 600-an. Dan dari hitung-hitungan DME itu kira-kira nanti harganya di hilir itu setelah jadi produk DME kira-kira 420 untuk masuk ke nilai keekonomian. Tetapi itu kebijakan yang kami dampingi untuk proyek ini, yaitu untuk penyediaan insentif baik fiskal maupun non fiskal. Kemudian kita juga menghitung subsidi yang mungkin diperlukan untuk DME ini untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian selain DME dan metanol, kemudian juga melalui proses gasifikasi ini ada juga produk berupa urea dan amonia dan juga hidrogen. Untuk urea dan amonia ini perlu nanti intervensi pemerintah sebagai off-taker. Mungkin kita juga harus diskusi secara
intensif dengan Kementerian BUMN. Sedangkan untuk hidrogen masih perlu adanya dorongan pemanfaatan bahan bakar ini dan untuk penelitian yang lebih lanjut. Sedangkan untuk coal upgrading, pemerintah akan mendorong PLTU agar menggunakan teknologi upgrading ini sebagai bagian dari hilirisasi batubara yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Oke, next. Produk hilirisasi batubara berupa DME dan metanol ini tujuan utamanya adalah mengurangi impor dan juga mensubstitusi BBM, BBG dan bahan baku industri kimia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa impor LPG itu bisa sampai 75-78%, dan itu harus ditekan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Dan kalau kita melihat kebutuhan metanol di Indonesia, kita melihat di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,1 juta ton per tahun dengan impor sebanyak 1,6 juta ton kebutuhan impor metanol. Nah, sedangkan dari metanol ini dimanfaatkan untuk dimanfaatkan untuk substitusi seperti impor LPG, gas olin, kemudian metanol tradisional, crude oil untuk solar, dan juga beberapa produk petrochemical seperti polyethylene, polypropylen, dan etilen yang juga dapat disubstitusi melalui etanol yang diproduk dari olefin yang diproduk dari metanol yang diperoleh dari batu bara. Nah, dari jumlah kebutuhan metanol yang ada di Indonesia, kebutuhan metanol diperkirakan mencapai 52 juta ton. Ya, 52 juta ton kebutuhan dari semua import yang tadi saya sebutkan, dan itu membutuhkan batu bara baik untuk proses maupun untuk pembangkitan sekitar 142,21 juta ton. Oke, next. Proyek hilirisasi batubara hingga tahun 2040 dan produk hilirisasi yang dihasilkan melalui batubara dapat disampaikan bahwa total input batubara itu untuk gasifikasi batubara akan dimulai sekitar tahun 2025, tadi disampaikan sekitar 11,500 untuk keseluruhan proses hilirisasi ini. Input batubara yang diperlukan itu di tahun 2025 sekitar 13,6 juta ton dan meningkat di tahun 2030 sekitar 33,4 juta ton, dan di tahun 2040 sampai 51,4 juta ton batubara sebagai input. Sedangkan produk hilirisasi batubara itu bisa di tahun 2025 sekitar 5,5 juta ton, dan di tahun 2040 hingga 28,4 juta ton produk dari hilirisasi batubara. Dan ini tanpa melibatkan adanya kegiatan pencairan batubara ataupun coal slurry atau coal liquefaction. Oke, next. Sedangkan skenario penyerapan produk hilirisasi batubara dalam negeri, integrasi proyek dengan off-taker yang pertama. Jadi nanti proyek gasifikasi batubara terintegrasi dengan off-taker dan konversi metanol menjadi DME di dekat lokasi pengguna LPG, artinya untuk mengurangi cost distribusi. Yang kedua, melalui substitusi impor dalam negeri, tadi kita sampaikan substitusi kebutuhan yang di dalam negeri seperti untuk LPG, kemudian kokas yang selama ini masih dibutuhkan untuk terutama di smelter itu. Kemudian yang selanjutnya melalui program pemerintah pengganti
LPG dengan menggunakan briket untuk digunakan oleh UMKM, dan juga dilakukan promosi kepada investor baru pengembangan cadangan batubara kualitas rendah melalui gasifikasi atau coal upgrading in situ, sehingga transportasi sudah dalam mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Demikian terkait dengan kebijakan hilirisasi batubara. Oke, next, selanjutnya terkait dengan tantangan industri batubara ke depan tahun 2021 dan seterusnya. Saya sampaikan bahwa pertama terkait dengan COVID. Ya, kita ketahui bersama bahwa kita masih masa transisi menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Ada beberapa hal yang mungkin kita juga sudah mengetahui dan cukup mendapatkan sosialisasi dan sudah disampaikan terkait juga seperti WFH. Kita di WFH di kantor Ditjen Minerba ini praktis untuk saat ini sesuai dengan PSBB se-Jawa dan Bali itu kita hanya khusus eselon 1 dan eselon 2 Pak Hendra. Hanya Pak Dirjen dan para direktur dan ses yang masuk WFO. Sedangkan yang lain kita prioritaskan untuk bisa mensupport melalui WFH dari dari rumah masing-masing. Tentu saja kita juga perketat, jangan berarti WFH tetapi keluyuran kemana-mana, itu tidak jangan sampai. Itu juga menjadi salah satu himbauan yang terus harus dimonitor sesuai dengan arahan Pak Menteri dan juga Pak Sekjen. Kemudian untuk mengatasi COVID pada industri saya kira juga sudah dilakukan terkait dengan peningkatan pemanfaatan batubara dalam negeri supaya tidak terjadi oversupply, kemudian memberikan stimulus kuasi fiskal melalui keringanan pajak oleh Kementerian Keuangan dan juga kuasi non fiskal dalam bentuk perpanjangan IUP apabila melakukan proses peningkatan nilai tambah, termasuk tadi juga sempat disinggung Pak Hendra bahwa kita tidak memberikan pembebasan dari kompensasi DMO yang tidak tercapai untuk tahun 2020. Itu bagian dari kebijakan yang sudah disampaikan. Oke, next. Sedangkan ketahanan cadangan batubara, kalau kita melihat jumlah sumber daya kita yang masih 149 miliar ton dan dengan cadangan 37,6 miliar ton ini, jika produksi rata-rata tiap tahun itu sekitar 600-an, maka di tahun 2040 kita masih akan mempunyai 24,8 miliar ton batu bara dengan berbagai kalori. Tentu saja nanti saya harapkan juga kita dapat mengklasifikasikan lagi 24,8 ton itu seperti apa kalori-kalori yang di breakdown, sehingga kita bisa memprioritaskan apa yang akan lebih kita teliti, lebih kita detailkan kebijakan-kebijakan terkait hal tersebut. Tetapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dominasi dari kalori fik yang ada di Indonesia kan menengah sampai rendah ya, dan itu yang menjadi fokus dari kebijakan pemerintah. Yang jelas kita masih mengenai kebijakan bahwa batu bara masih kita menjadikan salah satu sumber energi yang masih dalam bauran energi di tahun 2000 sampai 2040. Oke, next. Kemudian terkait dengan eksplorasi batu bara, ada beberapa kendala dan solusi yang sudah dilakukan terkait dengan minimnya greenfield exploration yang sesuai dengan kita lihat grafik di 5 tahun ke depan, 5 tahun ke belakang, hanya tahun 2017 realisasi eksplorasi batu bara yang memenuhi target dari rencana yang sudah ditentukan. Sedangkan yang lain miss. Kemudian kita coba upayakan kendala-kendala yang sudah teridentifikasi seperti minimnya greenfield exploration, terhambatnya kegiatan eksplorasi dan penerapan teknologi informasi ini. Kita sudah akomodir juga melalui salah satunya adalah di solusi melalui Undang-Undang 3 dan turunannya yang sekarang kita masih terus pantau untuk peluncurannya. Yang
pertama terkait dengan RPP pengusahaan yang tinggal ditandatangani beberapa secara substansi sudah siap. Hanya terkait dengan publikasi aja yang dilegalisir oleh beberapa kementerian. Kemudian kita juga terus mengupayakan seperti RPP kewilayahan, di mana di dalamnya juga ada terkait eksplorasi ini berupa penugasan BUMN swasta untuk melakukan eksplorasi, dan juga adanya anggaran terkait dengan eksplorasi berupa dana ketahanan cadangan dan sebagainya, kita akomodir di dalam Undang-Undang 3 dan Undang-Undang turunannya. Oke, next. Sedangkan untuk antisipasi pasar ekspor, kita perlu strategi ke depan yang perlu dilakukan, seperti ya kita untuk mengetahui supply demand global, mencari pasar ekspor ke semua negara, terutama negara-negara Asia, selain Cina dan India, seperti Vietnam, Bangladesh, dan sebagainya. Kemudian merealisasikan rencana hilirisasi batubara sebagaimana kebijakan yang tadi sudah cukup detail saya sampaikan. Kemudian peningkatan efisiensi rantai suplai batubara. Dari beberapa analisis yang sudah dilakukan oleh Global Pledge maupun Wood Mackenzie dan IHS Markit, potensi pasar ekspor batubara di tahun 2022 tertinggi berada pada angka 423 juta ton dan terendah pada angka 400 juta ton. Oke, next. Sedangkan arah kebijakan pemanfaatan batubara PP seperti tadi, bahwa prioritas batubara sebagai sumber energi, dan ini merupakan dan akhir-akhir ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Pak Menteri sudah membuat Grand Strategi Energi Nasional, di mana batubara menjadi salah satu yang penting dan masih menjadi bagian dari source untuk energi ini di tahun sampai 2040. Jadi terkait dengan prioritas batubara sebagai sumber energi ini, ada dua prioritas yang kebijakan dari 7 prioritas yang ada, yaitu terkait dengan jaminan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri dan peningkatan nilai tambah khusus untuk gasifikasi dan likuifaksi. Oke, next. Sedangkan untuk merealisasikan nilai tambah batubara, sudah ada rencana gasifikasi, yaitu gasifikasi batubara PT Bukit Asam Coal to DME sebagai upaya substitusi LPG di tahun 2021. Tahapan penyelesaian detail engineering design dan feasibility study diharapkan di kuartal pertama sudah selesai, dan nanti dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan termasuk FEED atau front end engineering design yang bisa segera dilakukan. Kemudian di tahun 2024 operasional kira-kira akan menghasilkan produk sekitar 500 kiloton per tahun urea, kemudian 400 ribu ton DME dan 450 ribu ton polipropilen. Untuk gasifikasi batubara PT KPC itu sekitar 4 juta ton kurang lebih, dan Arutmin sekitar 6 juta ton untuk metanol. Kemudian rencana pembuatan briket, target penambahan pabrik briket oleh PT Bukit Asam di tahun 2026 dan 2028 dengan kapasitas sekitar 20.000 per tahun, yang diharapkan ini nanti bisa terserap. Tadi kita harapkan dapat diserap oleh UMKM. Tentu saja kita juga harus dibarengi oleh evaluasi yang cukup cukup baik, agar pemanfaatan briket ini tidak menimbulkan efek-efek yang kurang baik. Kemudian rencana coksmaking, target penambahan 2 fasilitas coksmaking dari PT Mega Energi Katulistiwa atau MEK pada tahun 2026 dan 2028 dengan kapasitas kurang lebih 1 juta ton. Untuk itu dukungan regulasi yang sudah kita siapkan terkait dengan insentif pengurangan royalti batubara hingga 0%, kita sebagai ketentuan sudah ada di dalam ketentuan Undang-Undang 11, Undang-Undang Cipta Kerja, dan kita
sudah terus melakukan koordinasi antar kementerian untuk menyiapkan turunannya berupa PP dari royalti ini, dan termasuk Permen kita juga sedang menyiapkan dari detail pelaksanaan atau julak junis dari pelaksanaan royalti batubara hingga 0%. Kemudian yang kedua terkait dengan harga khusus bahan baku batubara untuk hilirisasi. Konsep seperti PLTU Mulu Tambang, yaitu konsep cost plus margin. Dan yang ketiga terkait dengan kapasitas jaminan pasokan batubara. Oke, next. Terkait dengan produksi, ekspor, dan DMO batubara nasional, itu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 2018 sampai akhir 2020 adanya decline dari harga batubara ini, tetapi alhamdulillah ini sudah mulai rebound ke bulan Januari ini sudah 75,84 US dollar per ton. Jadi naik sekitar 27,14% dari kondisi harga batubara acuan di Desember 2020 sekitar 59,65 US dollar per ton. Kemudian yang terpenting adalah bahwa kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri telah terpenuhi selama ini. Nah, ini juga tantangan tadi disebutkan juga sama Pak Hendra dan juga teman-teman tadi dalam diskusi bahwa kebutuhan PLN ini juga nanti harus dievaluasi lagi karena adanya bencana alam yang terjadi. Mungkin nanti akan segera kita evaluasi lagi kebutuhan-kebutuhan untuk pembangkit karena akan berdampak secara nasional. Kemudian untuk rencana 2021 produksi kira-kira yang sudah ditetapkan adalah 550 juta ton dengan DMO 137,5 juta ton. Ini turun dari rencana 2020 yang sebesar 155 juta ton dan produksi hampir sama. Dan dilihat dari realisasi tahun 2020 dari produksi 550 juta ton yang ditargetkan terrealisasi 560,74 juta ton atau melebihi dari target sekitar 101,95%. Sedangkan ekspor untuk volume 405 juta ton dan DMO 132 juta ton, realisasi atau 85% dari target DMO 155 juta ton. Oke, next. Kebijakan pengelolaan dan besaran kompensasi DMO saya kira tidak jauh beda dengan apa yang menjadi kebijakan di tahun 2020, yaitu sudah muncul kebijakan pemenuhan DMO batubara 2021 yang ditetapkan melalui Kepmen 255K tahun 2020 tentang pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dengan penetapan persentasi minimal pemenuhan kebutuhan batubara 25% untuk kepentingan dalam negeri tahun 2021. Pengenaan kewajiban pembayaran kompensasi DMO, dan tadi saya sebutkan juga adanya pembebasan kewajiban pembayaran kompensasi DMO tahun 2020 sebagai relaksasi dari pandemi COVID tahun 2019. COVID-19 maksud saya. Kemudian next, terkait dengan penurunan emisi karbon, sebagaimana kita juga tahu bersama bahwa total emisi CO2 di Indonesia itu ada 1,262 gigaton CO2, kemudian 35% emisi CO2 tersebut dihasilkan dari pembangkit listrik dari batu bara, sehingga diperlukan teknologi yang lebih disesuaikan dengan lebih green, baik melalui utilization and storage CCUS untuk mengurangi CO2 maupun teknologi untuk pemanfaatan dari capture storage karbon tersebut untuk produksi alga maupun enhanced oil recovery atau EOR untuk sumur-sumur tua yang ada di Indonesia. Kemudian rencana carbon capture utilization tadi
sebagaimana diketahui bahwa selain enhanced full recovery, kemudian juga dipakai alga, juga dimanfaatkan juga untuk chemical CO2 to methanol. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan dari CO2 yang tercaptured dari kegiatan-kegiatan terkait dengan batu bara ini untuk dimanfaatkan lebih jauh. Oke, next. Sebagai upaya konservasi batu bara, nanti bisa disampaikan beberapa poin dari kegiatan ini sebagai rangkuman dari beberapa hal yang sudah kami sampaikan dari dua topik yang terkait dengan kebijakan maupun perkiraan tantangan ke depan batu bara tahun 2021 dan selanjutnya. Saya kira demikian Pak Hendra yang bisa sampaikan apa yang telah kami siapkan bahan terkait webinar Outlook Industri Batubara. Kemudian nanti kita siap untuk berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.